Kita ke Sumatera, Tribuners, kisruh dan konflik internal antara Jemaat Gereja HKBP Pabrik Tenun dengan Pendeta Rumondang Sitorus kembali berlanjut. Mereka tidak mau dipimpin oleh Pendeta Rumondang Sitorus saat pelaksanaan doa. Pada Minggu 26 Juni kemarin, pagi hari saat ibadah dimulai, jemaat pun kembali melakukan walkout dari dalam rumah ibadah. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga perkembangan dari kasus ini akan diinformasikan rekan Anugrah, reporter dari Tribun Medan yang sudah siap dengan informasinya. Ya, baik Dea dan para Tribuners semua. Nah, bisa saya laporkan bagaimana semalam para puluhan jemaat Gereja Pabrik Tenun di Jalan Pabrik Tenun, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan semalam memang melakukan aksi protes begitu. Ini merupakan yang kedua kali mereka lakukan. Sebelumnya juga pernah di sejumlah jemaat Gereja Pabrik Tenun yang kemarin terlibat kisruh hingga harus diamankan di Polda, maksudnya dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan kemarin. Itu di sekitar tanggal 21 Mei. Nah, pada minggu semalam memang sejumlah jemaat gereja HKBP Pabrik Tenun juga melakukan hal yang sama. Mereka keluar dari prosesi ibadah ketika memang Pendeta Rumondang sebagai pimpinan tertinggi di gereja HKBP Pabrik Tenun itu akan memulai khotbah begitu. Jadi mereka memilih pulang setelah mereka melakukan doa semalam dan kemudian keluar ketika usai melaksanakan doa di minggu pagi, dan ketika itu memang Pendeta Rumondang sesuai jadwal ibadah dia akan mengisi khotbah begitu kepada para jemaat. Nah, salah satu jemaat gereja semalam menyatakan memang itu sebagai tindakan penolakan karena dianggap Pendeta Rumondang Sitorus ini tidak terbuka begitu bagaimana soal untuk kepengurusan gereja, dan dituding memang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu memang mereka juga menggelar aksi di mana mereka menuding jika ada uang gereja, begitu uang kas gereja yang tidak transparan dalam pengelolaannya. Karena itu mereka menuntut bagaimana proses pemindahan begitu Pendeta Rumondang diharapkan kepada Eporus HKBP. Mereka meminta agar Pendeta Rumondang segera diganti begitu sebagai pimpinan tertinggi di HKBP Pabrik Tenun. Nah, kemudian juga semalam ada pengacara dari sebagian jemaat yang tidak setuju begitu terhadap kepemimpinan Pendeta Rumondang itu. Semalam itu Dwingai Sinaga selaku kuasa hukum juga membahas tentang bagaimana tindakan atau bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Eporus HKBP agar menyelesaikan konflik yang tengah terjadi di antara dua jemaat, antara dua bagian jemaat yang mereka sebagian tidak setuju begitu ya mengenai kepemimpinan Pendeta Rumondang Sitorus. Dwi juga meminta agar hal ini didengarkan begitu, agar keluhan jemaat itu didengarkan dan bisa dipertimbangkan untuk Eporus melaksanakan atau melakukan fungsinya untuk agar jemaat ini fokus beribadah. Karena sampai sejauh ini ya memang sejumlah petugas baik dari kecamatan, dari kepolisian, dan juga dari Satpol PP itu masih berjaga di area gereja HKBP yang berada di Jalan Pabrik Tenun. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari sejumlah pihak terkait ini sudah didapatkan oleh rekan Anugrah. Kami tampilkan selengkapnya. Selaku kuasa hukum jemaat, perlu ditegaskan sekali, mereka jemaat ini bukan penjahat. Lihat itu pengamanan itu yang luar biasa. Itu udah berjalan 2 bulan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dilakukan tindakan jemaat ini seperti ini? Selama ini 2 bulan jemaat menunggu apa respon dari Eporus, apa dari Preses. Kenapa tidak tanggap dengan hal begini? Itu perlu dipahami. Karena perlu dipahami juga, gereja berdiri berdasarkan jemaat, bukan gara-gara Preses. Ini kumpulan uang jemaat, kolekte segala macam, mau pembangunan. Jadi perlu apa keluhan jemaat ini? Perlu maunya pemimpin paling atas memahami apa keluhannya. Dan ini bukan tanpa sebab. Ini bukan tanpa sebab. Dan puncaknya 21 Mei. Jemaat ini akan kita usut tuntas. Kenapa jemaat ditangkap seperti teroris? Dan hingga hari ini juga lihat pengamanan luar biasa. Seluruh Kepling, Medan Petisa, seluruh
polisi, Satpol PP, teroris sekalipun nggak begini caranya. Tempat-tempat maksiat sana nggak begini pengamanannya. Pak, kenapa hari ini kok Bapak keluar sebelum selesai ibadah ya? Begini Pak ya, kita juga jemaat. Buat apa kita menghadiri ibadah? Kalau toh juga yang kita hadapi itu khotbah yang selalu melakukan, boleh saya bilang pembohongan. Juga berlawanan dengan hati nurani kita. Jujur, secara nurani hati masing-masing kita jemaat tidak pernah setuju atas kehadiran beliau karena begitu banyak problem-problem yang beliau timbulkan. Bahkan dia selalu melakukan pembenaran-pembenaran dari semua fakta yang dia lakukan. Contohnya apa itu Pak? Salah satunya apa itu Pak? Ya, yang paling utama, yang paling saya lihat menyolok di sini saya selaku jemaat, dia lakukan pengangkatan bendahara Huria. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.